Jadi harapannya paradigma itu ya Pak Anies yang ingin diubah ya. Di segmen kedua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuat pernyataan bahwa Wakil Presiden selanjutnya jatuhkan pilihan. Ya. Dan kalau ingin perubahan maka pilihannya adalah Assalamualaikum di sana, balik lagi di Raun Sabalik YouTube channel. Bagaimana kabarnya di sana? Saya doakan di sana selalu sehat dan bahagia sekeluarga ya. Amin. Pada video kali ini konten kita agak beda ya di sana. Di episode kali ini saya akan meliput tentang acara Desak Anies yang diadakan di lapangan Cindomato, Kota Batu Sangkar. Acara Desak Anies adalah salah satu bentuk kampanye yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan. Bentuk acaranya adalah dialog, tanya jawab dan bertatap muka langsung antara sang calon presiden dengan pendukungnya. Di mana nanti acara yang dihadiri langsung oleh sang calon presiden nomor urut 1 ini juga akan jadi ajang untuk menyampaikan visi dan misinya jika terpilih nanti. Seperti apakah acaranya? Mari langsung saja saksikan.
Di awal-awal keberangkatan, saya sempat ragu apakah bisa meliput acara yang skalanya nasional ini. Ada beberapa faktor yang membuat saya ragu akan bisa mengikuti acara ini. Pertama, saya sudah sangat terlambat dari jadwal yang dituliskan di postingannya, yaitu jam setengah 10 sampai jam 12 siang. Sedangkan jam 11 siang saja saya masih di kota Padang Panjang. Faktor berikutnya adalah saya berpikiran untuk memusikinya tentu harus menggunakan kartu tanda pengenal atau KTP. Dan kebetulan atau keteluruan saya pada hari itu, kartu tanda pengenal saya ketinggalan karena lupa membawanya. Keraguan saya berikutnya adalah saya beranggapan acaranya pasti akan ketat, mengingat yang hadir adalah calon Presiden Republik Indonesia. Menurut pikiran saya yang awam ini, pastilah pengawalannya sangat ketat dan banyak pengamanan. Alhamdulillahnya, semua yang di pikiran saya itu tidak terbukti. Ternyata acaranya masih berlangsung dan sangat terbuka dan tidak ketat sama sekali. Sehingga saya pun berhasil meliput acara ini hingga tuntas. Di saat 95% penduduk buta huruf, apa susahnya bagi dia untuk bekerja pada perusahaan Belanda? Dia kaya raya kalau dia mau kerja pada perusahaan Belanda, dan dia memilih itu. Dia memilih untuk berjuang bagi kemerdekaan. Jadi saya berikan contoh, dan contoh kedua misalnya hari ini kita punya mantan wakil presiden Yusuf Kalla yang kebetulan asisten dosennya Bung Hatta. Ketika Bung Hatta menjadi dosen di Unhas, asistennya itu namanya Yusuf Kalla. Dan Yusuf Kalla ketika jadi wapres, dia menjadi wapres yang betul-betul setara dengan presiden. Dia betul bisa melakukan begitu banyak hal, lebih cepat, lebih baik. Ingat gak prinsip itu? Kemudian dia bisa membantu dalam Kangen punya figur ayah. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Anies terkait peran ayah dalam keluarga? Ya. Ya. Panggilan abah itu, saya panggil ayah saya abah, kemudian anak saya juga panggil saya abah, dan saya tidak mengira sekarang saya dipanggil abah di mana-mana. Gitu. Abah online? Ya, abah online. Nah, gini, ayah dan ibu punya peran yang besar dalam pendidikan anak. Dalam keluarga, keduanya memiliki peran untuk mendidik. Jadi saya pun sebagai ayah itu melakukan tugas yang mungkin banyak orang yang tidak membayangkan. Ketika anak-anak kami masih kecil, saya juga menggantikan popok, saya juga menyuapi, saya juga memandikan. Jadi bahkan sekarang saya berani balapan ganti popok dengan anak-anak itu. Ganti diapers ya kalau sekarang. Ganti diapers karena ya itulah hal yang kita kerjakan bersama-sama. Jadi saling membagi tugas. Nah, kemudian ketika anak-anak juga ke sekolah, maka ayah juga ikut hadir. Kalau ada undangan dari sekolah, usahakan bapak dan ibu ikut datang. Saya pun begitu. Kalau ada sekolah mengundang orang tua datang, saya usahakan untuk datang. Harus diakui, lebih banyak istri yang datang. Tapi ketika memungkinkan, saya akan datang. Dan boleh dicek ke sekolah anak-anak itu. Kalau memungkinkan, saya akan datang. Saya akan ketemu wali kelasnya, saya akan ketemu gurunya, supaya gurunya juga merasa ini bapaknya pun ikut memikirkan, bapaknya pun ikut menitipkan anaknya ke sekolah. Kenapa ini dikerjakan? Pendidik terpenting dan pendidik pertama adalah orang tua. Itulah pendidik terpenting dan pertama. Dan orang tua itu artinya ibu dan ayah. Dan harus diakui porsinya paling besar adalah ibu. Itu nggak bisa dihilangkan. Porsi terbesar karena ibu itu sudah mulai mendidik ketika si anak itu dalam kandungan. Disclaimer, tujuan saya meliput acara ini bukan untuk mempromosikan atau mengkampanyekan salah satu capres ya. Ini murni hanya untuk dapat celah konten saja. Kalaupun nanti jika ada capres lain yang mau kampanye di sekitar Sumbar dan mudah diakses seperti acara ini, insya Allah saya juga akan meliputnya. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener nggak? Harusnya bilang, Pak Anies, janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu.
Jangan slogannya dibalik, jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya. Mau nggak dikurangi tadi? Udah, kalau gitu stadion dihapus saja ya. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Bener nggak? Bener nggak? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu. Satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setuju ya? Oke. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana supaya lapangan pekerjaan? Ya betul. Tan Malaka pernah mengatakan itu. Tujuannya mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, memperhalus perasaan. Itu dikatakan Tan Malaka. Dan kita semua ingat kalimat itu. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa pendidikan bukan sekedar persiapan kerja. Dan pendidikan bukan semata-mata untuk menciptakan penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang punya kompetensi, manusia yang punya skill, manusia yang nanti memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Selalu ingin kemajuan. Warga Minang termasuk salah satu kelompok di bangsa Indonesia yang paling progresif sejak awal kita berjuang untuk kemerdekaan. Di tempat ini, saya sampaikan tadi, dilahirkan, ditumbuhkan begitu banyak pejuang. Dari mana? Ranah Minang. Dan masyarakat Minang sampai sekarang selalu ingin yang lebih baik, ingin progres. Karena itu saya menawarkan kepada teman-teman sekalian kesempatan untuk dialog ini. Untuk apa? Kami ingin agar Bapak Ibu sekalian punya pengetahuan, punya informasi bagaimana seseorang yang dicalonkan itu berpikir, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana prioritasnya, bagaimana nilai yang dipegangnya, bagaimana komunikasinya. Dan itu dilakukan bukan dengan memasang banner di mana-mana, tapi dengan hadir dan berdialog di mana-mana. Sesudah itu kemudian Bapak Ibu sekalian silahkan nanti menentukan pilihan. Dari semua hal yang kita bahas, yang tadi kita diskusikan, tidak mungkin 100% setuju, nggak mungkin. Apa yang dikatakan oleh Anies lalu saya setuju 100%, enggak. Mungkin Anda setuju 90%, mungkin Anda setuju 95%, mungkin setuju 60%. Tapi minimal Anda tahu saya setuju berapa persen, saya setuju sekian persen. Tapi kalau tidak ada dialog, Anda tidak tahu sesungguhnya Anda setuju atau tidak setuju dengan apa yang Anda pikirkan. Jadi saya menawarkan kesempatan ini untuk bisa dicek. Nah, sesudah itu saya tidak minta kepada teman-teman Bapak sekalian memilih nomor 1, tidak. Saya silahkan pilih 1, 2, atau 3. Tapi saya ingin Anda memilih dengan rasional. Rasional itu artinya membandingkan. Anda bandingkan apa saja. Tapi saya usul bandingkan rekam pikirannya, rekam karyanya, rekam prestasinya, rekam jejaknya, bandingkan. Setelah dibandingkan, jatuhkan pilihan. Dan kalau ingin perubahan, maka pilihannya adalah nomor 1. Kita ingin perubahan. Tadi saya jalan ketika masuk ke sini, mana ketua Bali tadi? Pak Wakil Bupati yang menunjukkan saya, Pak Wakil Bupati. Tadi Pak Wakil Bupati menunjukkan Pak Anies ini di depan sini ada tulisan aspirasi banyak sekali. Jadi saya tulis di sini, perubahan sama dengan mewujudkan harapan jadi kenyataan. Itulah perubahan. Ini adalah kenyataan kita hari ini. Ini adalah harapan kita. Yang ditulis di sana itu harapan yang tinggi.
Dan apa itu perubahan? Menaikkan kenyataan hari ini menuju harapan yang tadi dikatakan. Sehingga kita nanti insya Allah bisa mendapatkan yang kita harapkan. Tanpa perubahan kita tidak bisa mengubah kenyataan menjadi harapan. Tidak bisa. Menjadi kenyataan baru tidak bisa. Karena untuk bisa sampai pada harapan kita harus merubah kenyataan hari ini. Karena itulah rute perubahan adalah rute untuk menciptakan harapan jadi kenyataan. Insya Allah dari tanah datar kirimkan pesan perubahan untuk Sumatera Barat. Untuk seluruh warga Minang dimanapun berada. Karena warga Minang bukan hanya berada di sini, bukan? Orang Minang ada di mana-mana. Sebagian ada di Sumatera Barat, sebagian lagi di seluruh dunia, bukan hanya di Kini sekarang kita berada di acara Desak Inis ya, yang berada di lapangan Cindomatun di Batu Sangkar. Ini acaranya cukup hangat ya, nggak ada yang terlalu protokoler ya. Penyumbang Pak Anies adalah calon presiden ya. Saya kira tadi agak ketat gitu ya, ternyata tidak. Ini siapapun bisa datang sini, ini terbuka untuk siapapun yang terjadi. Siapapun, jadi nggak ada batas-batasnya, boleh naik ke atas itu tanpa ada yang melarang ya. Bisa mengajukan pertanyaan pada Pak Anies tadi. Ini juga disediakan air ya, air minum ya. Itu siapapun bisa ambil. Buat yang haus bisa ambil. Jadi saya nggak nyangka bakal gini ya. Saya pikir tadi di jalan kalau ada pemeriksaan ya buat masuk, ternyata tidak. Ini sangat terbuka sekali ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kita terusin ya. Karena Pak Anies akan ada kegiatan lagi di Bajunya deh. Woi, baju. Baju putih yang kau bawa kemari, tangannya. Bajunya turunkan tuh. Baju, ikankan dulu bajunya. Adik. Kasih jalan.